tes. Anjir. Konsentrasi dari obat yang harus dicapai. Kemudian ini ada beberapa asumsi ya. Ada constant volume, dilution chamber, ya. Kemudian ini asumsi ya. 1 sampai 4 ini adalah asumsi yang dibuat ya atau ditetapkan untuk membangun model matematik ya. Oke, nah kemudian kita bisa lihat ya di sini di bagian 3 ya, ini ada analisis. Ya, ada analisis di sini. Nah, apa yang dianalisis di bagian ini? Yang pertama adalah open loop analysis ya. Jadi analisis tanpa controller terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini di sini jelaskan ya, open loop analysis can be described by the following 2 step ya. The first step describe the exponential decay of the dilution chamber ya. Describing the volume of the chamber ya. Kemudian yang di second step ya, di sini second step ya, the same volume is maintained, the same bla 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 gitu lah ya. Ini analisis ya, analisis yang akan dilakukan ya terhadap sistem tanpa controller ya, atau masih dalam bentuk open loop. Nah, karena model matematik ya yang dipersamaan di sini ya, ini belum bisa disimulasikan ya kalau tidak ada angkanya ya, parameternya ini harus ada nilainya begitu ya, parameter-parameter ini harus ada nilainya. Nah, ini di sini ya, dia di table 1 ini ya disediakan. Oke ya, disediakan angka ya, nilai-nilai value ya dari masing-masing parameter ya, seperti konsentrasi, kemudian V1 ya, kemudian omega dan juga lambda ya. Nah, ini sekali lagi mungkin pernah juga saya sampaikan dulu di awal-awal ya, ini penting ya untuk kita pastikan ya, misalnya kita memilih satu model matematik ya, kita bisa memastikan bahwa parameter ya, parameter yang ada di dalam model tersebut mempunyai nilai ya, ada angkanya ya, agar kita bisa mensimulasikan gitu ya. Oke, nah kemudian ini bisa dilihat ya, gambar 2 adalah contoh dia step respon di sini ya, ini time domain ya. Kemudian dari sini uncontrolled sistemnya bisa dilihat ya, settling time ya di sini ya, ini ada settling time, kemudian rise time ya, kemudian juga steady state error ya. Memang di sini tidak ya, ini bentuknya seperti ini ya. Nanti ini time respon ya, time respon analysis ya. Ini bisa kita simulasikan ya dengan menggunakan misalnya MATLAB ya, Simulink ya, kalau ketika atau pada saat ya, atau tanpa controller ya, tanpa rancangan controller, respon ya, time responnya seperti apa, atau step responnya seperti apa gitu, ya. Ini bisa kita analisis ya. Di sini jelas ya, di bagian ini ya, di sini ada transient respon ya, ada settling time ya, ini masuk transient respon, kemudian rise time juga masuk transient respon, dan steady state error ya, ini yang merupakan steady state response ya, semuanya include atau masuk ke dalam time respon ya. Dan nanti ya setelah sini kita bisa menganalisis ya, menganalisis dengan domain ya, dengan frekuensi domain analisis ya. Jadi di sini open loop-nya nanti ya, open loop-nya coba ya kita buat ya diagram bodenya. Ya, diagram bodenya kita bisa
lihat ya, kita buat dan ya kalau dengan diagram Bode ya apa yang bisa kita analisis, misalnya berapa gain marginnya ya, berapa gain marginnya, berapa phase margin gitu ya. Nah, dari apa namanya, dari frekuensi atau dari diagram Bode yang terbentuk, kita bisa mengetahui sebelum diberikan atau dirancang ya controller atau PID, misalnya PID controller ya, gain marginnya berapa ya, kemudian phase marginnya seperti apa ya, dan kemudian nanti setelah kita berikan controller ya, apakah ada perubahan di gain margin atau juga phase margin gitu. Nah, ini ya nanti itu setelah itu ya, analisis setelah ada setelah dirancang pengendalinya. Nah, kemudian di bagian 3.2 ini ya, dia menjelaskan gitu ya, menjelaskan ya, nanti juga perlu Anda sampaikan di sini ya, menjelaskan metode ya, metode yang digunakan untuk merancang ya, metode yang digunakan untuk merancang pengendali ya, misalnya PID ya, PID itu nanti ya saya akan jelaskan nanti, PID itu banyak sekali metode-metodenya gitu ya. Atau juga ya kalau tidak dengan PID atau yang lain ya, bisa juga digunakan ya. Tentunya di sini karena masing-masing controller ya, tiap-tiap controller itu banyak ya, atau masing-masing controller itu memiliki metode tersendiri untuk merancangnya, maka di dalam di dalam laporan Anda nanti atau di dalam presentasi Anda nantinya juga dijelaskan ya teknik ya atau cara untuk merancang ya, cara atau untuk merancang controller gitu ya. Dan ya secara umum nanti caranya juga ada dua ya, ada time domain ya, kita bisa merancang dalam domain waktu, atau juga kita bisa merancang dalam domain frekuensi gitu ya. Nah, intinya di sini kita bisa merancang atau kita menjelaskan ya di dalam laporan, dan juga Anda menjelaskan controller misalnya PID ya atau yang lainnya ya, metode apa yang Anda gunakan ya untuk merancang pengendali tersebut. Nah, kemudian ya ini misalnya di sini ya contohnya PID ya. PID ini ada ya ini antara nilai referensi ya, target dikurang nilai aktual ya, ini persamaan 9 ya, ini ya persamaan 9 ini merupakan bentuk pengendali ya, bentuk pengendali PID ya. Atau di sini tadi ya, ini bisa kita lihat di sini di persamaan 9 ya. Jadi controller ini kita berikan ya di sini ya, ini PID ini yang kita berikan ya, output dari PID ya, karena di sini PID misalnya ya, di sini PID ya, ini PID ya, output dari PID adalah I ya, ini outputnya adalah I, sedangkan inputnya adalah E ya. E ini adalah nilai target ya, di sini target ya, ini target, ini plus ya di sini, kemudian minusnya adalah CT ya, ini adalah CT atau nilai konsentrasi ya, nilai konsentrasi dari obat yang disuntikan. Nah, PID ya, PID kontrol seperti apa gitu ya, ini yang di bagian ini ya, ini bentuk umumnya ya, bentuk PID secara umum ya, bentuk PID-nya ini ya. Nah, PID ini di dalam kontrol PID juga ada parameter yang perlu kita tentukan ya. Di sini ada
ya berapa nilai KP-nya, ya berapa nilai KI-nya, ya berapa nilai KD, ya. Nah, KP, KI, KD, ya ini ya untuk menentukan ini ada metode, gitu ya. Jadi ada cara, ya bagaimana cara kita untuk menentukan nilai KP, nilai KI, dan nilai KD, ya untuk pengendali PID yang seperti ini. Ya, ini di paper ini dia tidak menjelaskan ya secara detail, ya cuma di sini in the study ya conducted by Mayers, ya ini di referensi nomor 32, PID control is triggered ya after the bolus injection is injected, ya. Ya, sehingga di sini ya therefore KD ya sebagai bagian dari controller is set to 0, ya kemudian by connecting PI, jadi KD-nya di sini dinolkan, ya jadi otomatis hanya tinggal PI saja, ya hanya bagian ini saja, ya. Nah kemudian dari situ ditampilkan, ya. Dan as recorded for each 9 parameter, ya ini ada apa namanya ya, di sini dia menggunakan trial and error ya di sini, ya. Ya kalau di paper ini mungkin dia menggunakannya dengan cara trial and error, ya menggunakan beberapa parameter, ya beberapa parameter KP dan juga parameter KI, ya. Di sini kalau KP-nya 3 juta, KI-nya 55, ya kemudian 6 juta, 55 dan seterusnya, ya. Nah di antara ini, ya di antara pilihan ya beberapa nilai KP dan nilai KI, kemudian dilihat mana yang paling atau responnya, ya mana responnya yang paling bagus, gitu ya. Ya, nah di sini disampaikan memang di bagian ini, ya kita lihat ya di ini ya finally the PI controller is tuned by using parameter 5 to control the closed loop drug delivery. Yeah, the parameter set employed in our simulation study is identified from the experimental and simulation parameter ini, yang ini kan 32 ya di referensi 32 gitu. Ya, jadi di sini tampaknya lah ya, ini saya tidak melihat dari paper ini tidak membahas ya, tidak mengeksplor lebih jauh di referensi nomor 32. Namun sekilas ya kalau dari penjelasan di sini bahwa parameter PI yaitu KP dan ya yaitu KP ya dan juga KI ya dipilih ya dengan apa ya, dengan coba-coba lah begitu ya. Oke ya, kemudian dari sini dibangun ya setelah dirancang ya, jadi nanti ini KP-nya sudah ada dari parameter 5 berarti di sini ya KP-nya 4,5 juta ya, kemudian KI-nya 55 gitu ya. Jadi KP-nya 4,5 juta, KI-nya 55. Nah, kemudian ini dimasukkan kemari ya, kemudian dicari fungsi alih lingkar tertutup ya. Jadi kalau sudah ada di sini sudah tahu ya, ini sudah tahu, kemudian sistem infusnya juga sudah tahu modelnya, maka kita bisa menghitung fungsi alih ya, fungsi alih lingkar tertutup ya dari setting point atau dari target ya, dari sini sebagai input dan konsentrasi atau outputnya di sini. Di paper ini sudah disampaikan ya dengan KP 4,5 tadi ya, 4,5 juta, kemudian KI-nya 55,
maka didapatkan fungsi alih lingkar tertutupnya seperti ini, ya, yang ada di persamaan nomor 10, ya, 4,5 juta S, ya, ditambah 55, ya, kemudian dibagi per 10 S kuadrat plus 4,5 juta S ditambah 55, gitu, ya. Ya, nah ini ilustrasi, ya, ini seperti ini, ya. Jadi ini ilustrasi dari rancangan, ya, rancangan pengendali PID untuk sistem infus ini. Oke, ya, untuk bagian ini dengan phase lag controller, ya, ini saya tidak, ini kan, ya, nanti intinya di sini sama, ya, dijelaskan kalau untuk phase lag controller, ya, bagaimana cara merancangnya, maka di sini dijelaskan, gitu, ya. Ini penjelasannya, bla bla semuanya. Memang dia menggunakan tools yang ada di MATLAB, ya, yang dapat digunakan, ya, atau SOS tool, ya, yang bisa digunakan untuk secara otomatis kita bisa membuat, ya, controller, ya, untuk beberapa jenis controller tertentu. Nah, kemudian di sini kalau menggunakan phase lag, ya, di sini closed loop, ya, transfer functionnya seperti ini, ya, karena kontrol berbeda maka didapatkanlah seperti ini, ya, ini closed loop-nya. Nah, kemudian kalau phase lead, ya, yang ini phase lead controller, ya, ini bla bla penjelasannya di akhir, maka didapatkan di sini, ya, ini ada closed loop sistem, ya, apabila diberikan atau dirancang phase lead controller, ya. Nah, kemudian di sini yang phase lead lag, ya, controller, ini rancangannya semuanya, maka didapatkan, ya, ini closed loop-nya seperti ini, ya, ada sistemnya menjadi sistem orde 3. Oke, ya, nah kemudian di sini di bagian 4, ya, dari contoh paper ini saya sampaikan di contoh paper, kira-kira nanti penjelasannya seperti inilah, ya, untuk laporan, ya, nanti untuk laporan akhir yang nanti masing-masing kelompok bisa buat, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, di bagian result-nya, ya, untuk di bagian 4 ini yang pertama open loop result, ya. Jadi hasil simulasi, ya, sebelum diberikan controller, gitu, ya. Nah, ini secara matematik, nah, ini seperti ini, ya, ini tanpa ada input, ya, tanpa input, maka seperti ini, ya. Kemudian simulasinya, ya, ini simulasinya seperti ini. Kemudian kalau diberikan, ya, ini nggak ada ininya, ya, figur 13, ya. Nah, ini steady state, ya, ini open loop steady state gain, ya, ini steady state respon, ya, steady state respon atau steady state error, ya, yang bisa di analisis, ya, bisa kita dapatkan, ya, untuk open loop analysis ini, gitu, ya. Nah, untuk transient, ya, nanti bisa, ya, seperti contoh di bagian-bagian ini kan tadi di awal-awal juga sudah disampaikan, ya, di sana kita bisa ketika open loop, ya, analisis, kita bisa menghitung berapa misalnya settling time-nya, ya, berapa rise time-nya, ya, dengan menggunakan step respon, ya, dengan menggunakan step respon kita bisa tahu, ya, transient responnya seperti apa, ya, steady state respon, ya, atau steady state error-nya berapa, ya. Kemudian, ya, nanti saya minta untuk menambahkan juga bagaimana dengan analisis, ya, frekuensi domain, ya, dibuat diagram modelnya dan kemudian dari situ dilihat open loop, ya, kalau open loop tanpa controller, ya, tanpa kontrol berapa phase marginnya, ya, berapa gain margin, gitu, ya. Oke, ya, nah kemudian di ini bagian terakhir, ya, karena ada komparasi maka di sini closed loop result, ya. Sini saya sampaikan 5 different control
scheme ya were employed in order to achieve the target drug concentration in the closed loop feedback system. Ya, jadi ada 5 ya, ada 5 skema pengendali controller yang digunakan ya, yang masing-masing berbeda. Ya, the PI controllers ini ya bla bla bla. Nah, ini kemudian ini hasilnya nih ya. Ini untuk PI ya, untuk PI ini untuk apa namanya ya 9 ya, 9 set ya, 9 kelompok ya, 9 set KP dan nilai KI dan juga kemudian respon ya, time responnya ya. Nah, kemudian juga ini untuk yang pilih yang bagian yang 5 saja ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya di apa namanya di bagian ya di bagian C ini ya. Ini kita bisa lihat target ya, kemudian lag ya, phase lag, phase lead dan phase lead lag gitu ya. Dan nanti kita bisa gambarkan ya, kita bisa simulasikan respon waktu ya, time respon, dan kemudian dari situ kita bisa melihat ya, kita bisa mengetahui ya mana di antara controller ini yang memiliki kinerja ya, kinerja dalam arti transient responnya misalnya ya, atau juga steady state errornya ya itu lebih bagus ya, atau juga misalnya phase marginnya ya, phase margin atau gain margin mana yang lebih bagus ya dari pilihan-pilihan controller yang bisa kita rancang ya. Jadi kira-kira nanti apa namanya ya, ini bisa dilihat ya di sini karena ini membandingkan controller performance karakteristik ya, ini bisa dilihat kalau lag kemudian lead ya, kemudian lead lag, PI dan cascaded ya. Ini gainnya, rest time-nya ini ya, kita bisa lihat rest time-nya PI cukup kecil ya rest time-nya. Tapi ada yang lebih kecil lagi di sini yaitu cascaded lead. Kemudian settling time juga ya, settling time-nya di sini ya yang lebih bagus adalah cascaded lead ya dibandingkan yang lainnya. Kemudian overshoot-nya di sini ya, overshoot-nya semuanya 0 kecuali yang lead lag ya, ini yang buruk ya. Nah, tentunya kalau di sini bisa kita lihat ya di antara ini ya mungkin relatively ya dari di antara kelima jenis controller ini, maka pilihannya adalah yang cascaded lead ya dari simulasi ya. Kita bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan bahwa cascaded lead ya yang bagus dari simulasi ya, dari time ya ini transient respon ya, transient respon. Yang di sini tidak ditampilkan steady state error-nya gitu ya. Jadi steady state error perlu nanti ditampilkan. Apakah steady state error-nya lebih bagus atau lebih buruk ya, atau juga phase margin misalnya ya, gain marginnya apakah lebih bagus atau lebih buruk gitu ya. Nah, kira-kira seperti inilah ya nanti ya bentuk laporan akhir ya, termasuk di dalamnya ada ya referensi yang diberikan ya. Jadi Anda tidak mungkin nanti ada bisa saja model ya, bisa saja model kita ambil dari satu paper tapi ternyata misalnya parameter dari model tersebut tidak lengkap ya, sehingga kita harus mengambil dari model ya atau dari paper yang lainnya gitu ya. Ya, kalau yang saya kira dulu juga ada yang ini ya, yang ambil kalau tidak salah yang ini ya, yang leukemia ya, kalau tidak salah ada yang mengambil model ini.
silakan saja ya, dulu kalau tidak salah sudah dipresentasikan ya, nanti tidak ada salahnya ya untuk merefresh ya, Anda mempresentasikan kembali. Nah, untuk yang kalau yang tadi ya, yang drug infusion controller ini ya, untuk yang ini ya, untuk contoh yang ini model matematiknya sudah dalam bentuk model yang linear. Ya, ini sudah dalam bentuk model linear. Ini model linear atau persamaan diferensialnya linear. Ya, ya karena persamaan diferensialnya linear ya, maka kita bisa dengan mudah ya menganalisis apakah dengan time domain atau juga dengan frekuensi domain ya. Kita bisa kalau persamaan diferensialnya linear ya, kita bisa mengubah menjadi fungsi alih ya. Nah, namun tidak ya kalau apabila persamaannya non linear ya, seperti misalnya di sini ya. Dulu pernah ada yang mengambil berdasarkan pada paper ini ya. Ini paper ini ya modelnya seperti ini ya. Ini jelas persamaannya ya, persamaan diferensialnya semuanya adalah persamaan diferensial adalah persamaan diferensial yang non linear gitu. Dan di sini belum ada inputnya ya, belum ada sinyal masukan begitu. Nah, bagaimana sinyal masukan untuk sistem yang seperti ini? Ini ada di paper yang lainnya ya. Ya, kalau ini kan papernya di 2004 ya, papernya ada di 2004 ya, Helen Moore dan Natasha. Nah, kemudian Helen Moore juga ada ya di 2007 dia mengeluarkan paper merancang controller ya, atau di sini distilahkan dengan optimal control ya, optimal controller ya untuk treatment ya dalam konteks menggunakan model matematika dengan simulasi. Nah, di paper ini ya, di paper yang ini ya, karena modelnya adalah non linear ya, yang sebelumnya tidak ada inputnya ya, di sini sudah diberikan input ya, sudah diberikan input ini ya. Nah, ini persamaan diferensialnya ya, di sini ada inputnya ada 2 ya. Ini input yang pertama U2 ya, kemudian input yang lainnya ada di sini ya, ada U1 dan U2 ya. Jadi sistem ini memiliki dua input. Dan sekali lagi memang di bagian ini ya, modelnya adalah atau persamaan diferensial adalah persamaan diferensial yang non linear. Ya, sehingga ketika kita ingin menganalisis ya, apakah dalam bentuk time response analysis ya, atau juga frekuensi domain analisis ya, kita perlu mengubah persamaan diferensial yang non linear ini ya, kita ubah menjadi persamaan diferensial yang linear ya. Itu memang ada ya, ada apa namanya ya, ada proses ya, ada langkah yang perlu kita lakukan gitu. Saya kira di sini di paper ini ya mungkin tidak dijelaskan ya bentuk persamaan linearnya ya, persamaan linear ya. Tapi tidak apa-apa ya, nanti silakan kalau ada yang mau mengambil menggunakan model ini ya, dipersilakan ya. Jadi ada proses kalau seperti ini ya, dari yang non linear kemudian kita linearisasi dan kemudian dari model yang linear tersebut kita rancang pengendali ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, sampai di sini saya kira mudah-mudahan jelas ya untuk tugas ya, untuk tugas dan kira-kira nanti akhir laporan nanti di tanggal 12 ya, 12 Juni seperti apa.
seperti yang saya sampaikan ya, kita berarti pekan depan ya tanggal 5 ya, sekali lagi Anda masing-masing untuk ya semua kelompok ya, nanti tidak dipilih, jadi semua kelompok untuk mempresentasikan model yang akan digunakan ya, dan nanti pada saat itu ya saya akan melihat ya apakah model yang Anda pilih itu kira-kira visible atau tidak ya, kira-kira memungkinkan atau tidak ya untuk dibuat controllernya gitu ya. Saya ada beberapa nanti yang lain gitu ya, yang lain yang mungkin nanti bisa menjadi pilihan. Tapi saya berharap sih masing-masing ya, karena ini sudah di awal dulu ya, di awal sudah saya tugas ini sebenarnya sudah ada. Jadi pada prinsipnya di pekan depan ya, mudah-mudahan tidak ada kesulitan lagi ya. Ditampilkan model matematiknya, kemudian ditampilkan ya, kemudian ditampilkan simulasi ya, ditimbulkan simulasi dari model tersebut. Oke ya, ya ini misalnya ada ya, nggak tahu ya ini juga ada seperti ini ya. Ya di sini ada ya heart rate controller. Ya, ini juga dengan PID ya. Modelnya ya di sini ada beberapa bagian ya model di sini ya. Ada GP ya, pacemakernya, kemudian GC ya, ini GP, GC dan GH ya, ini untuk fungsi alih ya, untuk jantung ya. Ya, ini ada modelnya seperti ini ya. Ini yang ada di ini contoh yang lain gitu ya. Ini contoh lain. Ini adalah persamaan ya, atau transfer function untuk model ya. Kemudian di sini diberikan sebagai controller, atau controller yang digunakan adalah PID. Nah, mungkin di paper ini agak ada pembahasan yang lainnya ya, dia membandingkan dengan fuzzy ya, fuzzy logic. Ya, tapi ini di luar ya, di luar dari pembahasan kita. Ya, kita nggak membahas tentang fuzzy ya, fuzzy logic. Ya, saya tahu ya, artificial pancreas. Ya, di sini juga ada sebenarnya ya modelnya. Oke ya, kira-kira seperti ini ya. Saya kembali ke paper ini ya. Paper ini sudah saya upload ya. Nanti silakan ya, ini jadikan sebagai acuan ya, kira-kira untuk membuat ya isinya seperti apa nanti laporan akhir. Ya, kira-kira mengikuti ya alur ya penjelasan yang ada di paper ini ya. Nanti silakan ya menggunakan PID ya, atau mungkin ya Anda bisa berkreasi ya lebih tidak hanya PID misalnya ya, menggunakan controller yang lainnya. Oke ya, saya kira ini ya untuk tugas pengganti UAS ya. Nah, kemudian saya akan membahas terlebih dahulu untuk PID ya, untuk PID controller ya. Untuk pertama saya sudah terkait PID ya, pertama terkait dengan ini ya, tentang design controller ya. Ini saya upload ya, ini saya upload. Kalau ini menjelaskan tentang bagaimana kita
merancang ya, merancang compensator ya atau controller ya, ini sama saja. Ya, apakah menggunakan istilah kompensator ya seperti ini atau kita menggunakan istilah controller ya. Nah, di sini di bagian ini ya bisa kita lihat di sini ya. Sebentar ya, ini ya kita bisa lihat di sini ya, merancang controller ya, merancang controller dari dua domain ya, frekuensi domain dan time domain ya. Nah, kemudian apa yang dirancang di sini ya, control units apa yang dirancang ya, di sini ada lead ya, lead compensator atau lead controller ya, tadi di pembahasan referensi sudah ada ya, lead kompensator yang kita rancang ya dengan pendekatan frekuensi domain dan time domain ya. Kemudian juga ada perancangan lag ya, lag kompensator baik ya dengan pendekatan time domain dan frekuensi domain ya. Ini apa namanya, di dalam perancangan ini kita bisa melakukan ya dengan dua pendekatan ini ya, dengan frekuensi domain atau juga dengan time domain. Dan kemudian yang ini juga di sini jelaskan tentang lag lead ya, lag lead kompensator. Oke, saya tidak menjelaskan secara ini ya. Kita lihat saja ya secara briefly aja ya. Yalah ini ya nanti yang kita akan gunakan ya, struktur yang akan kita gunakan adalah yang A ini ya. Yang A ya, yang A ini yang akan kita struktur seperti ini akan kita gunakan ya. Closed loop feedback yang seperti yang kita gunakan ya. Tidak ya, ada struktur-struktur lain ya. Ada struktur sistem kendali closed loop gitu ya. Ada struktur sistem kendali closed loop yang lainnya ya. Ini pada contoh ini yang A ya, yang A yang umum yang saya jelaskan ya, bisa juga bentuknya yang seperti ini, yang B ya, bisa juga yang seperti yang C ya. Namanya apa? Ini ada ya, istilahnya seperti ini ya. Series compensator ya, parallel compensator dan series parallel compensator ya. Jadi kalau yang series compensator ini cuma ada satu di sini. Ya, kontrolernya ya, kompensator cuma ada satu di sini. Kemudian untuk yang ini ada dua ya, G1, GC-nya ada di sini ya. Ini GC-nya di sini ya. Kemudian yang ini ya, yang berikutnya ini ada dua di sini ya, GC di sini dan juga ada GC-nya di sini. Gitu. Ya, ini beberapa konfigurasi ya, ada, atau di sini ada 3 konfigurasi. Ya, 3 konfigurasi yang bisa kita gunakan ya untuk merancang sistem pengendali pada satu aplikasi tertentu ya. Namun nanti sekali lagi untuk yang untuk yang tugas kita ya, ini mengikuti yang konvensional, yang biasa saja ya. Ini seperti yang ada bentuknya closed loop yang seperti di bagian atau seperti yang ada di gambar A ini. Oke, kemudian ya, apa yang dimaksud di sini ya dengan ada dua ya, ada time domain approach ya, ada frekuensi domain approach ya. Jadi ada pendekatan atau ada dua pendekatan cara kita untuk merancang pengendali gitu ya. Seperti misalnya pengendali PID ya, pengendali PID bisa dengan time domain approach ya, bisa juga kita kita rancang dengan frekuensi domain approach gitu ya. Lag ya, lag compensator atau lag controller misalnya lead gitu ya. Ini bisa kita rancang dengan time domain approach ya, atau juga frekuensi domain approach.
Jadi ini masing-masing punya wilayah ya, masing-masing punya wilayah tersendiri, masing-masing punya plus ya, plus minus atau kelemahan dan juga kelebihannya. Ya, nah kemudian di sini ya saya kira saya nggak detail ya, biasanya di dalam pendekatan ya frekuensi domain approach ya ada tiga wilayah frekuensi biasanya ya. Ada low frekuensi ya, ini yang yang berkenaan dengan steady state ya, kemudian middle frekuensi ya, ada di tengah-tengah ya. Nah, ini bisa terkait dengan ya nanti ada gain margin, phase margin ya, ini berkenaan dengan stability ya, kemudian ada high frekuensi ya. Nah, high frekuensi ini yang kalau kita dengan transient respon ya, atau dengan berkaitan dengan transient respon ya. Ya kira-kira gambarannya seperti ini ya. Ini diagram Bode ya. Ini jelas ini adalah ilustrasi satu diagram Bode dan kemudian keterkaitannya dengan time response ya untuk wilayah tertentu yaitu steady state ya. Steady state ini biasanya dibahas kalau di frekuensi domain di low frekuensi ya, sedangkan transient response di high frekuensi. Ya, ini seperti ini ya. Ini ya kompensator ya, desain bisa kita lihat di sini ya, yang diawali dengan frekuensi domain ya untuk tiga jenis controller ya, tiga jenis controller ini, lead controller, kemudian lag controller dan juga lag lead controller. Oke, kemudian tidak ini ya, ini nanti tidak ini karena sebenarnya mudah lah ya, untuk mudah-mudahan bisa ya, kalau ingin merefer ke sini silahkan ya. Ini penjelasannya saya kira step by step ya. Nah ini di 6.4.2 ya, 6.4.2 ini prosedur ya, prosedur untuk merancang LED compensator ya dengan pendekatan frekuensi domain ya. Nah, seperti apa ya prosedurnya, ini ada di langkah-langkahnya, ada di bagian bawah ini. Ya, dari 1, 2, 3, 4 ya sampai dengan 8 ya. Bisa kita lihat di sini. Ya, misalnya di bagian awal ya, di bagian ini misalnya ya di bagian ini pertama misalnya ya GS ya, let GS be the transfer function ya of the uncompensated system DC ya. Nah, kemudian dari sini dicari ya terlebih dahulu tanpa kompensator dulu ya gitu. Atau dengan gain saja ya. Oke ya, ini nanti saya kira silakan ya dilihat dengan contoh di sini mungkin jauh lebih lebih jelas ya. Misalnya di sini ya, ini ada contoh di open loop transfer function ya, TF ini adalah transfer function untuk uncompensated system ya, artinya open loop ya, tanpa diberikan controller ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian diminta untuk merancang lead compensator ya, sehingga static velocity error constant atau KV ya, ini ya. KV-nya lebih besar atau sama dengan 20 second minus 1 ya, pangkat minus 1. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, phase marginnya paling tidak ya ada di 55 derajat dan gain marginnya paling tidak ada di 12 dB gitu ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, apa yang kita bisa lihat di sini ya. Ini ada
model ya, model open loop-nya atau model matematik open loop-nya, kemudian yang kita rancang jelas ya, LED kompensator. Nah, kemudian ada target ya, yang di belakang adalah targetnya. Target performa yang kita ingin capai ya dengan perancangan LED kompensator ini. Ya, nanti ya dengan metode tertentu ya, dengan frekuensi domain approach ini, bagaimana kita bisa merancang LED kompensator dan kemudian bisa mencapai ya, bisa mencapai target yang diinginkan seperti ini ya. Nah, ini ya step-stepnya lah ya, seperti ini. Ya. Ya, karena frekuensi domain ya, dengan menggunakan diagram Bode. Ya, ya, seperti ini. Phase angle-nya seperti ini ya. Nah, ini ya, ini dijelaskan di sini di require phase margin ya 55 derajat ya. Nah, ini kita bisa lihat kan minimal 55 ya, 55 derajat ya margin fasanya. Nah, ini didapatkan 56,5 ya. Artinya ini ya sudah memenuhi ya, karena ya tentunya phase margin semakin kecil, gain margin atau phase margin nilainya semakin kecil semakin beresiko begitu ya. Lebih besar ya lebih bagus. Ya, nah ya seperti inilah ya, ini hasilnya ya yang sudah didapatkan. Oke ya, ini contohnya, ini ada contoh yang lainnya ini ya, desain cascaded ya, cascade phase lead compensator ya, kemudian open loop transfer functionnya seperti ini, to have phase margin 45 derajat menggunakan diagram Bode ya. Nah, ini step by step-nya di sini ya. Nanti ya mungkin bagi yang ini ya, nanti di tugas akhir ya, silakan kalau memang ya modelnya kalau ada ya, modelnya yang kita dapatkan sudah ada, ya kita bisa mengikuti ya langkah-langkah yang ada di sini ya, untuk target-target spesifikasi ya, target-target kinerja yang tertentu. Oke ya, ini saya tidak jelaskan ya langkah-langkahnya ya, nanti silakan ya masing-masing kelompok mungkin bisa membaca atau mengacu dari sini ya. Ya, ini untuk kalau ini yang two stage ya, ini nggak perlu ya, two stage compensator design ya. Ya, atau bisa sih, masih bisa ya. Ya, di sini ada GC2-nya, ini ada GC1-nya ya. Saya kira enggak perlu ya, ini lebih kompleks lah, lebih kompleks. Ya, nah, kemudian ini yang LED kompensator ya, LED kompensator. Di sini juga ada prosedurnya ya, ini prosedur ya, langkah-langkah untuk mengaplikasikan ya, atau untuk menggunakan LED kompensator dari rancangan satu sistem ya yang sudah kita dapatkan atau yang kita ketahui fungsi alihnya gitu ya. Ini ada di sini. Ya, ini nanti silakan ya, bisa diacu ya kalau memang Anda ingin ya menggunakan ya sebagai pembanding PID ya. Atau juga bisa ya nanti saya kira bisa saja ya kalau memang Anda kan paling tidak kan nanti di tugas itu Anda merancang satu controller gitu ya. Ya, silakan kalau memang Anda lebih pas ya dengan langkah-langkah yang ada ya, langkah-langkah yang ada di bagian ini atau di chapter ini ya, dengan lead ya, atau dengan phase kompensator ya, atau dengan lead lag ya, atau juga dengan PID.
Oke, ya ini ya ini ada ya ini contoh yang lain lah ya. Design suitable lag compensator so that the phase margin is 40 degree and the steady state error for RAM input is less than or equal to 0.2 gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya di sini ya. Ya, jadi saya kira ini yang cukup jelas ya, nanti untuk Anda bisa misalnya Anda mau ingin aplikasikan ya, aplikasikan di di sistem yang Anda pilih ya. Nah, kalau ini yang lead lag ya. Lebih kompleks ya karena menggabungkan dua yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu lead kompensator dan lag kompensator ya. Ini step by step-nya ada di sini ya, step by step prosedur to design lead kompensator ya. Di sini ini ada contohnya ya. Ya, contohnya ini karena dengan frekuensi domain ya, ada state phase margin dan juga ada gain marginnya selalu ya. Kalau pendekatan frekuensi domain ada phase margin dan juga ada gain margin ya. Ini menjadi ciri dari frekuensi domain approach ya. Kalau steady state error ya, atau steady state atau static velocity atau static acceleration ya, itu awalnya adalah dari pendekatan time domain. Ya, ini ada contoh-contohnya. Ini ada contoh ya yang mungkin nanti bisa sekali lagi mungkin bisa Anda tiru ya langkah-langkahnya untuk merancang untuk digunakan ya untuk dirancang dalam model sistem Anda. Ya. Nah, kemudian yang di bagian ini ya, ini tadi di atas ya, lead lag ya, ini untuk dengan pendekatan frekuensi domain ya. Nah, sedangkan untuk yang time domain ya, untuk yang time domain ini dengan tools-nya adalah dengan menggunakan root locus ya. Ini juga sudah saya sampaikan di pekan lalu ya. Jadi root locus itu metode yang bisa kita gunakan ya untuk merancang dengan pendekatan time domain ya, time domain approach. Ya, karena apa? Ya, karena root locus ini root locus ini adalah merepresentasikan pole dari sistem lingkar tertutup ya, dan pole dari sistem lingkar tertutup ini sangat berkaitan dengan spesifikasi yang ada di time domain approach ya, atau transient response ya. Transient response ya banyak bisa kita hitung ya dengan metode root locus ini. Nah, ini di sini ada ininya ya, step by step ya, sama seperti yang sebelumnya ya, step by step prosedur to design lead compensator ya. Ini ada di contohnya ya. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk time domain sistemnya seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat di bagian ini ya, ini untuk time domain fungsi alihnya. Nah, kemudian di sini tidak menggunakan ya, tentunya tidak menggunakan gain margin untuk phase margin ya. Karena time domain yang digunakan ya di sini bisa damping ratio atau juga ya spesifikasi di sini ya dengan settling time, atau juga yang di bagian ini ya, ini spesifikasi untuk steady state ya, steady state error ya. Nah, ketiganya ya yang di sini 1 2 adalah transient response, sedangkan yang ketiga adalah steady state response ya, dan ketiga-tiganya ya 1 2 3 ini masuk ke dalam time domain approach ya.
Oke, ya ini langkah-langkahnya ada di bawah ya. Nanti mungkin silakan ya kalau mau menggunakannya pendekatan ini ya, atau cara atau langkah-langkah yang ada di buku ini ya untuk merancang lead compensator. Oke, kemudian yang lead ya ini ada lagi ya, ini yang lag ya, lag compensator dengan menggunakan root locus ya. Ini prosedurnya juga ada di sini ya, prosedurnya 1 sampai dengan 8, dan kemudian di sini ada contohnya gitu ya. Nah, ini pada contoh ini ya, di sini ya, di bagian ini kok malah kehapus ya. Nih ya, seperti ini kita bisa lihat ya, ini adalah fungsi alih lingkar terbukanya. Kemudian spek yang ingin dicapai adalah damping ratio ya 0,6 ya. Z-nya adalah 0,6. Kemudian steady state error ya untuk RAM input ya, unit RAM input ada batasannya adalah sebesar 0,2 radian ya. Nah, diminta untuk merancang lag kompensator. Ya, jadi ini bisa kita lihat di bawah langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk merancang itu untuk mendapatkan lag kompensator dari fungsi alih ya, dari fungsi alih yang given ya, dan kemudian target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, kemudian ya ini ya lag lead ya, sekarang tadi lag lead lag ya, kemudian gabungan keduanya ya, lag lead compensator ya dengan menggunakan root locus ya. Ini ada langkah-langkahnya, ada 5 langkah. Kemudian di sini ada caranya ya, ada contohnya. Oke ya, ini desain controller ya untuk untuk 3 jenis ya, 3 jenis controller yaitu lag, lead ya, dengan pendekatan time domain ya, time domain maupun dengan pendekatan frekuensi domain ya. Nah, kemudian terakhir ya, yang terakhir di sini dikit ya. Ini saya juga sudah ya, ini yang lainnya ya. Ini saya sudah mengupload juga di sini ya. Ini satu chapter ya dari buku yang perancangan ya, perancangan pengendali PID dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi ya, kalau PID sendiri tadi sudah ya, bentuknya tadi seperti ini ya, PID generalnya ya, generalnya seperti ini ya, ini PID. Tadi juga sudah di paper tadi sudah dijelaskan ya. PID terdiri dari ya yang ya, PID ya. Nah, ini yang P-nya ya, proporsionalnya. Kemudian ini I ya, I itu integral ya, integral. Itu adanya unsur integrator di sini. Kemudian D ya, D-nya itu dari derivatif ya, atau di sini ada diferensial gitu ya. Jadi PID ya, PID ini dari P-nya proporsional, I-nya derivatif ya, seperti ini ya, proporsional, kemudian I-nya integral ya, D-nya derivatif. Ya. Ini derivatif ya, yang bagiannya adalah integral, ya ini proporsional. Ya, jadi ketiga-tiganya ya, ketika ada seperti ini maka disebut sebagai PID. Ya, tapi bisa saja misalnya
bagian yang ini ya, yang derivatifnya tidak ada, ya derivatifnya 0, ya misalnya ini nggak ada. Maka kalau derivatifnya tidak ada, penyebutannya bukan PID lagi, tapi PI, ya PI controller, gitu ya. Jadi PI controller. Nah, begitu pula kalau misalnya ya yang integral, komponen integral ini tidak ada, ya bagian ini tidak ada. Ya, maka kita tidak menyebutnya sebagai PID lagi, tapi PD, ya, proporsional dan derivatif, ya, proporsional derivatif controller atau PD controller, gitu. Nah, kalau lengkap semuanya, ketiga komponennya ada seperti ini, ada yang proporsional, ya ada yang integral, dan juga ada yang derivatif, maka diistilahkan dengan atau disingkat dengan PID controller. Dan PID control ini yang saya kira banyak ya diaplikasikan di industri, gitu ya. Nah, di referensi yang ini ya, sebenarnya referensi ini sangat apa namanya ya, mungkin kalau secara teori tidak begitu dalam ya, namun menjelaskan bagaimana cara kita mensimulasi ya, mendapatkan parameter-parameter yang PID ya, atau parameter yang ada di dalam PID controller ya. Misalnya tadi ya di bagian ini kan ada parameternya, ada KC ya, ada KC per sigma atau TOI ya, atau satu ya, atau yang ini juga KC dikali TD ya, ini KC dibagi TI ya, atau KC. Ya, ini kan parameter-parameter dari controller yang harus kita hitung ya, yang harus kita tetapkan dengan menggunakan metode tertentu, gitu ya. Ya sama seperti tadi ada yang dijelaskan, ada lag, ada lead, ada fast, ada lag dan lead. Ya. Ada 3 controller ya di situ. Ya, bagaimana cara kita merancang ya, atau mendapatkan parameter-parameter yang ada di masing-masing controller tersebut. Gitu. Nah, untuk PID seperti ini ya, bagaimana kita mendapatkan 3 parameter ini? Ya, bagaimana caranya kita mendapatkan ketiga parameter yang ada di masing-masing komponen? Ya, ada komponen proporsionalnya, ya ada bagian bagaimana parameter untuk yang integral, dan bagaimana parameter kendali yang ada di bagian derivatif. Nah, kalau di sini sedikit ya berbeda, tapi ini semoga tidak menjadi confuse ya. Sama sebenarnya ya, di sini ada proporsionalnya yaitu KP. Ya, di sini ya, ini ada KP ya, dan di sini. Kemudian ada ya di bagian ini ya ada TI ya, ini parameter yang perlu kita dapatkan ya untuk komponen integral. Kemudian di sini ada TD ya, ada parameter yang kita harus hitung ya, kita harus cari untuk bagian derivatif ya PID. Oke ya, di sini ya ini sudah ada contoh ya, ini contoh dengan MATLAB ya. Nah, memang untuk bisa mensimulasikan ini tidak perlu kontrol ya, kontrol toolbox atau kontrol sistem toolbox. Ya, ini kira-kira seperti ini ya. Nah, ya di sini yang ini tadi sudah ada ini ya, ini untuk dua ini ya, dua controller. Ya, ini sebenarnya ya untuk merancang PID controller, kita bisa menggunakan diagram Bode, ya kita bisa juga menggunakan root locus ya, seperti penjelasan yang tadi saya sudah sampaikan ya terkait perancangan kompensator ya, pengendali lag, pengendali lead ya, pengendali lag lead ya.
Itu masing-masing parameter yang ada di controller itu dihitung ya dengan menggunakan pendekatan frekuensi domain dan juga menggunakan time domain, yaitu dengan diagram Bode dan juga root logs. PID ya, PID bisa kita rancang ya dengan kedua pendekatan itu ya. Namun ada di sini ya, ada cara-cara lain yang sudah dipropos ya, dipropos oleh para peneliti ya untuk merancang pengendali PID. Ya, misalnya di sini di 6.2 ini ada cara Ziegler-Nichols. Ya, ini Ziegler-Nichols ya, ini metode konvensional, metode yang lama yang bisa kita gunakan ya untuk menghitung ya untuk mendapatkan parameter PID ya untuk untuk model ya atau untuk sistem tertentu ya. Ini sebenarnya sudah lama ya metodenya Ziegler-Nichols ini di tahun 1942. Nah, memang yang menjadi permasalahan metode Ziegler-Nichols ini ya ini plan-nya ya atau objek ya atau sistem yang akan dikendalikan itu diasumsikan dalam bentuk first order plus dead time ya atau FOPDT ya. Jadi ini asumsinya ya, asumsi model ya atau respon dari model ya atau ya modelnya lah. Modelnya mengikuti yang seperti ini. Gitu ya. Ini asumsinya ya. Jadi Ziegler-Nichols ini ya metode Ziegler-Nichols ini bisa kita gunakan ya apabila ya modelnya seperti ini ya, model matematik dari sistem yang akan kita kendalikan seperti ini ya. Ini yang disebut sebagai FOPDT ya. Nah, memang akhirnya ya kalau sudah ada pembatasan modelnya ya, modelnya yang seperti ini ya, kalau sudah dibatasi model matematik ya dengan transfer function yang seperti ini ya tentunya akhirnya aplikasi ya atau PID dengan metode perancangan Ziegler-Nichols ini terbatas. Nah, di sini anggaplah ya ini kita punya model ya atau plan atau sistem yang mau kita kendalikan memiliki model atau bisa kita dekati dengan model FOPDT yang seperti ini. Ya, di sini ada T ya, ada K ya dan juga ada parameter L di sini ya, yang ini nanti bisa kita dapat. Nah, kira-kira seperti inilah ya, ini Ziegler-Nichols ya, tuning formula ya, kira-kira KP-nya ya dari step respon misalnya ya. Ya, ini juga bisa kita dapatkan dari frekuensi respon. Nah, anggaplah misalnya dari step respon ya, ini bisa kita lihat di sini. Ini ya, ini FOPDT ya, FOPDT yang seperti ini ya, yang di persamaan 6.5 ini memiliki step respon yang seperti ini. Ya, ini step respon untuk FOPDT ya, first order ya plus dead time. Ya, untuk step responnya seperti ini dan di sini ada ya nanti ini ada A-nya ya, ini ada A. Di sini ada L ya. Dan di sini ada T. Ya, atau kalau dengan frekuensi ya, frekuensi plot ya atau dengan Nyquist ya, seperti ini dengan Nyquist, maka di sini kita dapatkan ya lebarnya ini adalah 1/kc. Ya. Ya, kita apabila kita bisa mendapatkan ini ya step respon dari model FOPDT ini, maka dengan kita tahu berapa nilai A-nya, berapa nilai L-nya, ya, dan berapa nilai T-nya, ya, dengan tabel yang ada di sini ya, ini ada tabelnya. Kalau kita menggunakan hanya
P saja, ya proporsional saja, maka P-nya adalah 1/A. Gitu, ya, A-nya didapatkan dari tadi ya step respon. Nah, apabila kita ingin mengaplikasikan PI, gitu ya, controller PI, maka KP-nya ini sama dengan 0,9/A. Sedangkan TI-nya adalah 3L, gitu ya. Sedangkan TD-nya ya karena dia bukan derivatif ya, maka di sini TD-nya 0. Nah, untuk PID ya ini KP-nya adalah 1,2/A, kemudian TI-nya adalah 2L, sedangkan TD-nya adalah L/2. Ya, ini untuk step respon ya. Kita mendapatkan parameter PID dengan menggunakan step respon ya dari FOPDT ya, model FOPDT. Nah, kalau kita menggunakan Nyquist plot ya, seperti tadi yang kita dapatkan adalah KC, maka bisa kita lihat di sini ya, ada KC ya, ini juga TC ya. Ini bisa kita gunakan ya, kita bisa gunakan formula ini ya untuk mendapatkan KP ya, atau untuk mendapatkan parameter ya, parameter PID ya dengan menggunakan tabel yang ada di 6.1 ini. Gitu. Ya, jadi Ziegler-Nichols ya ya simple ya dengan kita mengacu ke tabel ini ya kira-kira kita bisa merancang ya bisa mendapatkan rancangan apakah controller P ya atau PI atau juga PID. Oke ya ini ada di sini ya ini untuk contoh misalnya open loop step responnya seperti ini. Kemudian ini closed loop step responnya ya ini kalau untuk P ya. Kemudian yang ini PID ya ini PID. Kemudian yang di bagian ini adalah PI. Ya, ini beberapa contoh. Oke, ya, ini ada contoh perancangan. Ya, yang ini tidak perlu, saya kira ini berbeda lagi. Oke, kemudian ya di sini ada ini ya, modified Ziegler-Nichols formula. Ya. Nah, untuk asumsinya tetap sama ya bahwa modelnya adalah FOPDT. Ya. Ya ini adanya di sini ya dengan menggunakan formula ya. Ya untuk PI ya PI ini seperti ini ya ini di 6.15. Kemudian untuk yang PID ya PID ya ini harus memenuhi persamaan ini ya ini yang disebut sebagai modified ya modified Ziegler-Nichols ya ini satu cara ya satu metode untuk bisa mendapatkan berapa parameter proporsionalnya berapa parameter integralnya dan juga berapa parameter dari komponen derivatif. Oke ya, yang ini modified ya, modified Ziegler-Nichols. Nah, yang lainnya ya ada beberapa yang lain di sini ya. Ada ya ini ya Chine-Bruns-Reswick. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini ada tabelnya nanti ya, ini juga ada tabelnya ya. Ya, jadi juga ada ya tuning algorithm ya algoritma ini ya ini kontrol parameternya seperti ini gitu ya jadi di beberapa ya di buku-buku PID yang khusus merancang khusus membahas tentang perancangan PID ya untuk metode-metode tersebut ya untuk metode-metode yang tertentu ya
untuk metode-metode yang tertentu, ya artinya tertentu juga biasanya diaplikasikan untuk model ya, untuk model sistem yang tertentu ya sudah diberikan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Sehingga kita bisa dengan mudah ya tanpa harus menghitung yang banyak ya, dengan melihat tabel ini kita bisa mendapatkan ya, kita bisa mendapatkan berapa nilai ya parameter PID gitu ya, parameter PID. Oke, ini ada yang lainnya ya, refine Zinchenko. Saya cukup banyak ya karena memang sudah ya lumayan ya bahwa PID ini sudah lama ya, hingga sudah di banyak pengembangan. Ya, ini ada Wang Juan Chen ya, tuning formula ya. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan optimum PID controller ya. Ya, intinya ini semuanya adalah metode ya, teknik untuk menghitung ya atau untuk mendapatkan parameter-parameter yang ada di dalam pengendali PID. Oke ya, ini di bagian lain ya, kira-kira seperti ini ya. Ya, memang sayang. Coba nanti kalau ini ya, saya akan tambahkan ya, mungkin saya akan upload ya, mudah-mudahan nanti saya bisa dapatkan step by step rancangan PID ya dengan menggunakan root locus ya, atau dengan menggunakan frekuensi ya. Coba nanti ada ya di buku-buku yang lainnya ya, atau di buku-buku konvensional pengendali PID ya bisa dirancang ya, caranya hampir ya, prosedurnya kira-kira mirip dengan lag dan lead atau dengan lag lead ya yang tadi dijelaskan ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi silakan ya nanti masing-masing. Saya kira Sultan sudah ada ya kelompoknya ya di awal ya. Ya sudah ada ya. Jadi jadi nanti pekan depan sekali lagi ya, pekan depan masing-masing kelompok mempresentasikan model ya dan juga simulasinya tentunya ya. Simulasinya, kemudian nanti di pekan berikutnya yang tanggal 5 ya, 5 Juni ya bisa menganalisis ya dari time domain dan juga frekuensi domain ya, dan nanti di tanggal 12-nya yaitu ada minimal satu rancangan controller ya. Ya tadi mungkin nanti saya akan tambahkan ya untuk PID bagaimana merancang dengan pendekatan root locus dan diagram Bode ya. Nanti saya akan coba mencari referensi yang mudah ya untuk diikuti lah ya langkah-langkahnya gitu ya. Dan terakhir ya nanti selain perancangan juga terakhir adalah buat laporan ya, buat laporan dalam bentuk tulisan ya yang mengikuti format paper ya, dan isinya seperti apa ya, tadi saya sudah berikan satu contoh pembahasan paper ya yang berkaitan dengan perancangan controller untuk satu model tertentu. Ya, mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya stop dulu ya, saya stop share. Ya, ini ada, saya ambil ini dulu ya, saya ambil Oke, mungkin begitu ya. Ada pertanyaan di sini untuk tugas-tugasnya? Cukup ya. Ya. Oke ya, saya kira cukup ya. Nanti silakan ya untuk kembali pertemuan lah ya, atau membahas dengan masing-masing kelompok ya, dan menyiapkan bahan presentasi ya untuk 3 pekan ke depan gitu.
Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam, makasih Pak.